dari keluarga yang memang keluarga sombong, dari keluarga yang memang keluarga suka merendahkan orang, maka mau dimasukkan di pesantren, mau hafal Quran, itu ibarat mobil yang mesinnya sudah karatan, faktor tahunan udah ratusan tahun mungkin, mau diganti oli tiap hari, mau diapain tetap ya itu. Jadi itu karakter, itu lebih susah diobati. Dan justru barakallahu fikum, kalaupun dia hafal Quran, dia hafal Quran, kalaupun dia berilmu, justru akhlaknya ini yang akan lebih menonjol di masyarakat daripada ilmunya. Justru akhlaknya ini yang akan lebih dinilai dari masyarakat daripada Qurannya, sehingga Al-Quran yang dia hafal hanya dijadikan bahan ejekan oleh masyarakat. Sehingga ilmu yang dia pelajari dari pondok itu hanya akan dijadikan bahan ejekan oleh masyarakat. Orang mengatakan Masya Allah, penampilannya luar biasa, imam suaranya luar biasa, hafal Quran luar biasa, tapi kok seperti itu akhlaknya, sombong, suka merendahkan orang, suka menjatuhkan orang, suka menghina orang. Kok bisa seperti itu? Jangan. Itu kalau bawaan. Jadi kalau bawaan itu barakallahu fikum memang paling susah untuk dirubah. Karena memang dari lahir tumbuh dari keluarga yang suka menghina, dari keluarga yang sombong, memang sudah turunan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, takhayyaru liyutafikum fa inna al-'irqa dassas. Takhayyaru liyutafikum fa inna al-'irqa dassas. Berhati-hatilah kalian di dalam memilih pasangan untuk menanamkan benih kalian, menanamkan mani benih kalian, karena sesungguhnya ras itu sangat najis, sangat kotor. Artinya turunan itu akan sangat berpengaruh. La haula wa la quwwata illa billah. Dan anehnya lagi ya, itu dibahas di dalam ilmu masalah nasab itu. Anehnya lagi, sifat-sifat negatif itu akan lebih banyak diwarisi oleh anak dari ibunya daripada dari bapaknya. Biasanya sifat-sifat yang diwarisi dari seorang ayah itu apa? Keberanian, berani dalam berhadapan, berani dalam berbicara, berani fisik, tenaga. Tapi kalau yang diwarisi dari seorang ibu itu biasanya kecerdasan, karakter. Sehingga kalau ada laki-laki, dia akan lebih banyak bergaul dengan ibunya, dia lebih banyak dengan ibunya, maka laki-laki itu akan tumbuh mental seperti baji-bajian. Makanya disitulah beliau mengatakan, takhayyaru liyutafikum fa inna al-'irqa dassas. Nah, hendaknya kalian berhati-hati di dalam memilih lahan untuk menanam benih kalian, karena sungguhnya ras itu sangat kotor. Itu yang kalau bawahnya, tapi kadang-kadang pergaulan, mungkin karena lingkungan, karena pergaulan, itu biasanya kalau dia masuk di lingkungan yang baik, dia akan lebih gampang berubah. Apalagi kalau dia sudah hafal Quran, sudah ngaji, sudah ta'lim. Tapi kalau sudah bawaan, walaupun dia sudah ngaji, sudah ta'lim, tetap karakternya tinggi. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Beliau tidak hanya meminta kepada Allah dijadikan sebagai orang yang bertakwa, tetapi juga beliau
supaya juga dibersihkan hatinya. Karena kita tahu tapi kalau hati kita tidak bersih, itu barakallahu fikum ya ikhwan, bisa jadi kalau hati kita tidak bersih, otomatis lisan kita tidak bersih. Kalau lisan hati kita tidak bersih, otomatis barakallahu fikum kita akan banyak, bisa jadi bahkan banyak memakan kebaikan orang, bisa jadi banyak dimakan orang kebaikan kita, dan bisa jadi kita banyak memakan harta orang, bisa jadi kita barakallahu fikum akan diambil kebaikan kita kelak di hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, berdoa, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb dan Rabb kalian dari setiap orang-orang yang sombong yang tidak beriman kepada hari Hisab. Ini termasuk doa ya, doa Nabi Musa, tetapi bukan hanya khusus kepada Nabi Musa. Siapa saja berhak membaca doa ini. Doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini yang barakallahu fikum dibaca ketika diancam oleh Fir'aun alaihi laknatullah. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diancam oleh Fir'aun, "Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi fasad." Musa alaihi salatu wassalam diancam oleh Fir'aun. Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan saya akan menghabisi nyawanya Musa. Saya akan lihat coba dia berdoa kepada Rabbnya, mampu gak Rabbnya melindungi. Tantangan Fir'aun yang dilaknat oleh Allah luar biasa. Biarkan saya akan bunuh Nabi Musa, dan saya ingin tahu dia berdoa kepada Rabbnya, berani gak Rabbnya melindungi. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengucapkan doa ini, wa qala Musa, dan Musa pun berdoa, Rabbi inni qultu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Saya berlindung kepada Allah, Rabb saya dan Rabb kalian, dari setiap para pembangkang yang tidak beriman kepada hari hisab. Maka sekali lagi doa ini bukan hanya Nabi Musa, doa ini bisa kita bacakan ketika kita diancam oleh orang, ketika kita diancam oleh orang-orang yang sombong, orang-orang yang sok jagoan, ketika diancam oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah, kamu akan saya bunuh, kamu akan begini dan begitu. Wa inni qultu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang sombong. Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innahu la yuhibbul mustakbirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Mutakabbir, mustakbir, menyombongkan diri. Dan definisi sombong di dalam Islam, di dalam agama, itu bukan dengan definisi kita bahwa definisi sombong itu bukan dengan semaunya kita definisikannya. Kita menilai orang kadang sombong dari gaya bahasa misalnya, yaitu bisa jadi salah satu tapi bukan benar. Kita menilai orang sombong kadang-kadang misalnya dari kendaraan dia, dari pakaian dia, dari penampilan dia, dan juga. Lalu apa yang kategori sombong yang tercela di dalam Islam sebenarnya?
Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, inna ahadan yu'jibuhu an yakuna thawbahu wa na'lahu hasanah." Ya Rasulullah, kami ini seringnya kalau pakai sandal baru, pakai pakaian baru, kalau di zaman sekarang mungkin kendaraan baru, kendaraan bagus, handphone bagus, itu kadang-kadang kita ada rasa ujub, ada rasa bangga diri, dan itu otomatis. Bagaimanapun kalau kamu punya kendaraan lebih bagus, itu perasaan diri itu lebih besar, tidak? Iya kan? Nah, berkunjung ke rumah mertua yang tadinya pakai motor Supra, sekarang pakai MX, ada rasa pede sendiri kan? Kalau berikutnya tadinya pakai MX, bosnya sama 2 sama 3 4 anak, kalau berikutnya udah pakai mobil, itu ada rasa percaya diri. Pakaian baru semuanya. Ya Rasulullah, itu biasanya kalau kita pakaian baru, sepatu baru, kendaraan baru, kalau misalnya zaman sekarang, itu ada perasaan ujub kita. Lalu jawab Rasulullah SAW, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah itu mencintai keindahan. Artinya apa? Itu wajar. Itu sudah tabiat manusia. Ketika dia memiliki pakaian baru, kendaraan baru, sepatu baru, sandal baru, itu ada rasa percaya diri, ada rasa bangga diri, itu wajar. Sebagaimana sebaliknya, ketika dia memiliki pakaian busuk, kendaraan busuk, itu secara tabiat manusia juga dia akan merasa minder. Dia akan merasa kurang percaya diri. Nah, kondangan di gedung hotel berbintang, kondangan walimahan di gedung hotel berbintang, yang lain datang pakai Innova, pakai Minima, Avanza, mobil semua, dia sendiri pakai motor 2 tak, udah pakai motor 2 tak lagi. Dan itu kan paling tidak mau masuk gedung kan, mending motor saya pakai di jalan dari yoga dari biasa, jalan kaki aja. Nah, itu tabiat manusia. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ghibru batrul haqqi wa ghamdun nas." Sombong yang tercela, sombong yang tidak akan menghantarkan orang yang masuk surga, sombong yang dapat menghalangi seorang masuk surga adalah batrul haqq. Sombong yang menghantarkan orang menolak kebenaran dan suka merendahkan orang, itu sombong. Jadi Rasulullah SAW sudah mendefinisikan, maka kita tidak boleh mendefinisikan dengan semau kita. Kadang-kadang orang kita nasihati, dia tidak menerima nasihat kita langsung bilang sombong. Padahal belum. Bisa jadi justru dia nasihati dia sombong. Bisa jadi orang itu tidak menerima nasihat karena yang nasihat sombong. Masalah nasihat sambil duduk di kursi kaki satu diangkat goyang-goyang, ya orang tidak terima. Jadi kadang-kadang kita memvonis orang, menasihati orang, ketika orang tidak menerima nasihat kita vonis sombong. Padahal bukan dia yang sombong, yang nasihat yang sombong. Kecuali kalau dia menolak kebenaran. Kamu bacakan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, demikian. Apa yang saya tak terima itu? Nah, itu maksudnya karena dia jelas-jelas menolak Al-Quran ditolak. Tapi kalau saya bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang, Allah berfirman demikian, Allah berfirman demikian, Allah berfirman demikian, kemudian dia tidak terima, dia tidak menerima Al-Quran yang saya baca, dia tidak menerima pemahaman saya, dia tidak menerima orang
pentingnya baikan, tentang pentingnya persaudaraan. Kemudian dia nolak. Apa kemudian saya katakan ini orang sombong? Masa saya capek bacakan ayat-ayat Al-Quran, bacakan hadis tentang pentingnya berdamai, berbaikan, masa ditolak semua? Gak bisa. Gak bisa serta-merta kemudian saya katakan sombong. Karena dia menolak nasihat saya, bukan menolak kebenaran. Dan nasihat saya itu belum tentu benar. Kamu yakin benar karena yang kamu baca Al-Quran? Bisa jadi, tapi niatmu belum tentu benar. Kamu niat baca Al-Quran belum tentu ikhlas. Jadi semua itu ada tahapan-tahapannya. Masa gak benar kalau saya baca Al-Quran kok niat kamu belum tentu ikhlas? Niatmu ikhlas belum tentu cara kamu tepat. Cara kamu tepat belum tentu waktu kamu tepat. Waktu kamu tepat belum tentu waktu dia tepat. Iya kan? Orang lagi stres habis ribut sama istrinya karena gak ada duit, istri minta duit, gak dikasih ribut, atau datang ke rumah menasihati. Kenapa? Bisa jadi waktunya kita tepat, niat kita benar, cara kita tepat, waktunya dia gak tepat. Waktunya dia gak tepat. Dia lagi pusing, dia lagi stres. Nah, maka yang namanya sombong barakallahu fikum ya ikhwan, bukan ketika orang itu menolak nasihat kita, tidak menerima nasihat kita, kita vonis sombong. Tidak mau barakallahu fikum dengan kita vonis sombong. Melainkan yang namanya sombong barakallahu fikum ya ikhwan didefinisikan oleh Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong yang sebenar-benarnya tercela adalah sombong yang dimana orang itu menolak kebenaran, seperti Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir yang lainnya menolak kebenaran. Waktu nas batarul haq, raddu menolak kebenaran, waktu nas, dan suka merendahkan orang. Itu semua. Jadi kadang-kadang ada orang yang kita lihat kelihatan kamu, kelihatan mundur, kelihatan lembut, tapi sombong sebenarnya orang. Kenapa? Ternyata di balik kelembutan, di balik nunduknya dia itu nunduk. Di balik nunduknya dia, di balik kelembutan dia, ternyata kalau ngomong suka merendahkan orang, suka menghinakan orang. Ini orang sombong. Harus selalu terjadi. Itu orang yang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah, dan sesungguhnya orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah bighairi sultanin atau dengan tanpa dalil yang datang kepada mereka, in fi sudurihim illa kibrun, tidak ada di dalam hati mereka kecuali kesombongan, ma hum bibalighi, dan mereka tidak bakal bisa mencapai kesombongan mereka itu. Fasta'in billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini yang pertama, kata Allah Azza wa Jalla, orang yang sombong itu adalah alladzina yujadiluna fi ayatillah, orang yang menolak ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran bighairi sultanin atau tanpa ada alasan apapun. Tanpa ada alasan. Orang yang dasar sombong. Orang yang dasar sombong. Oh, jelas-jelas dia tidak ada. Sombongnya kepada siapa? Sombongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak puas sama Allah sombong. Siapa yang bilang saya sombong? Kalau kamu sudah sombong, kamu akan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Batul. Tapi kalau orang yang kita nasihati atau yang kita ajak ngaji, kemudian dia tidak mau ngaji, langsung kita vonis sombong, jangan. Wah, ini bukan lagi. Ini orang sombong banget. Kenapa sombong? Tak ajak ngaji saya gak belum tentu. Bisa jadi belum ada hidayah, bisa jadi dia belum kenal, karena dia tidak tahu ustadznya, karena dia tidak kenal bagaimana materinya, apa pembahasannya. Nah, maka perhatikan yang dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang
namanya orang-orang yang sombong adalah alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atau itu sombong itu. Yaitu orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, menolak kebenaran tanpa ada alasan yang syar'i yang datang kepada mereka. Sombong. Waliyadzubillah. Dan kemudian Allah mengatakan ma hum bibalighi fasta'idillah. Sesombong apapun orang tidak bakal bisa melampiaskan kesombongan. Apa sih yang disombongkan orang? Luqman al-Hakim ketika berwasiat kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha. Wahai anakku, jangan pernah engkau palingkan wajahmu pada saat bertemu orang, dan jangan pula berjalan di muka bumi dengan lagak congkak dan sombong. Apa kata Luqman al-Hakim? Innaka lam takhriqal ardh wa lam tablughal jibala dunya. Sesungguhnya engkau, wahai anakku, sesombong apapun kamu, sesombong apapun engkau tidak bakal bisa menggoyahkan tanah. Engkau tidak bakal bisa melipat tanah. Ada orang sombong karena kesombongannya tahu dari kemarin pekalongan tanah suruh lipat langsung ke sana. Ya ada. Tetap aja kamu sombong, gaya-gaya di motor dengan gaya sombong, jatuhnya pecah juga kepalamu. Lantas bagaimana? Dengan kesombongan itu tidak bakal kamu bisa menggetarkan bumi, tidak bakal. Dengan kesombongan kamu tidak bakal kamu bisa menundukkan bumi, tidak bakal. Lantas bagaimana? Walau tablugha jibala, dan tidak mungkin dengan kesombongan kamu bisa mencapai gunung tinggi. Tidak mungkin juga dengan kesombongan kamu bisa mencapai setinggi gunung, bisa sekeras gunung. Dan tetap aja manusia tertusuk dunianya sudah nafis dan berdarah. Tetap aja manusia. Makanya orang kalau mengatakan melihat orang sombong itu orang mesti mengatakan ini orang lupa daratan. Lupa daratan, lupa bahwa dia berada di atas bumi. Qala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sekecil biji zarah dari kesombongan. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa fikum betapa bahayanya sombong. Karena dengan sombong orang akan menolak kebenaran. Panggilan azan itu kan kebenaran. Dia tidak memenuhi sama sekali. Dia sombong. Lain kemudian hadis ini sudah kita terangkan syarahnya tadi, bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sekecil biji zarah dari kesombongan. Itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka pemahaman mereka bahwa sombong itu adalah setiap perasaan kita merasa lebih dari orang itu sombong. Namun Rasulullah mengatakan al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Iblis masuk neraka karena sombong. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan bahwasanya awwal dzambin usiyallahu bih salasah. Dosa pertama kali terjadi di muka bumi ini maksiat kepada Allah. Dosa pertama kali yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala 3. Itu dosa yang pertama kali. Yang pertama kata beliau adalah al-kibr. Dosa pertama kali terjadi
alladhi akhraja iblis minal jannah, dan itulah yang menyebabkan iblis terusir dari surga karena kesombongan, terusir dari kenikmatan. Coba perhatikan ya, coba perhatikan orang-orang yang sombong di dunia ini. Entah itu sombong dengan jabatan, sombong dengan harta, sombong dengan ilmu. Anda perhatikan, suatu saat dia bakal terusir dari kenikmatan yang dia sombongkan. Sombong dengan jabatan, baru ketua RT yang kadang sudah sombong. Gak tahu nanti tidak lama kemudian kena kasus, entah itu skandal korupsi, entah itu macam-macam. Sombong dengan harta, coba aja perhatikan, gak lama hartanya hancur, entah itu kecelakaan anaknya, sakit-sakitan, hartanya dipakai bolak-balik berobat sampai habis. Sombong dengan ilmu, dia merasa orang berilmu, dia merasa lulusan mungkin S3 atau bahkan lebih dari itu mungkin. Dia merasa belajar di Universitas Islam Madinah atau di Yaman atau di mana saja. Lihat, suatu saat bakal ditinggalkan orang yang tadinya orang mengejar dia, orang kalau dia muhadarah ribuan orang hadir, satu saat bakal dijauh. Kenapa? Itu sudah ada contoh. Kesombongan iblis menyebabkan dia dicabut kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi akhraja iblis minal jannah. Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dicabut kenikmatan itu oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab satu dosa dia, sombong. Cukup itu aja. Bagaimana kalau sudah sombong banyak sudah lain-lain. Sudah sombong dengan harta, ternyata hartanya hasil korupsi. Sombong dengan harta sebagai pejabat, karena dia pejabat kaya raya, ternyata hasil jabatan nyogok. Dia jadi pejabat karena nyogok, dia kaya raya karena korupsi, habis itu sombong. Dalam hitungan bulan, kalau sudah masuk kolom pesantren KPK, seragamnya baju wajib langsung jalan. Itu sombong. Sudah ada contoh. Allah Azza wa Jalla cabut kenikmatan dari iblis karena sombong. Kurang banyak ke surga. Maka orang yang sombong, perhatikan, siapa saja yang sombong, Allah akan cabut kenikmatan. Firaun, coba kalau dia baik, dia sebagai raja, kaya raya, Namrud, dan yang lainnya, Qarun, kurang apa ya? Maka di sini dia buat pelajaran yang pertama, bahwa sombong itu akan menyebabkan Allah akan mengambil kenikmatan yang kamu sombongkan. Kapanpun. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil barakallahu fikum, bahwa di antara cara menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah dengan rendah hati. Jangan sombong. Itu salah satu cara untuk menjaga nikmat Allah. Nah, bahkan banyak orang-orang yang sombong bukan hanya Allah pisahkan dengan kenikmatannya, Allah pisahkan dari dunia dalam keadaan hina. Qarun Allah tenggelamkan dengan hartanya, Firaun Allah tenggelamkan. La ilaha illallah. Jadi sesombong apapun orang, itulah pelajaran yang terbesar dari kisah iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena apa? Sombong. Itu dosa yang pertama. Dan itu kelompoknya kesombongan siapa berarti? Iblis. Dosa yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, dosa yang kedua
Allah mempersilakan uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan engkau wahai Adam alaihi salatu wassalam tinggal dengan istrimu di surga, dan silakan engkau makan di surga ini sesuka hatimu. Quran apa itu juga? Satu aja. Satu aja. Kata Allah Azza wa Jalla, wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah. Kecuali pohon ini tidak boleh kamu dekati. Padahal dibandingkan semua nikmat-nikmat surga yang Allah persilakan silakan kamu makan, dengan satu pohon ini apa sih bandingannya wahai Adam? Tetapi yang namanya sifatnya manusia itu apa? Rakus, kepo, penasaran. Rakus, kepo, penasaran. Nah, sudah punya masih yang ingin lagi terus lagi, padahal cuma penasaran doang. Cuma penasaran doang. Itu sifat manusia. Apa bandingannya satu pohon dibandingkan dengan semua kenikmatan yang di surga? Tapi karena sekali lagi karakternya manusia itu adalah suka penasaran, kepo, rakus, sehingga dia ingin penasaran. Ada apa sih yang pohon ini? Kok bisa saya dipersilakan makan semua di surga ini kecuali pohon ini? Ada apa rasanya? Apa istimewanya pohon ini? Kok bisa prioritas nggak boleh sih? Manusia sikap penasaran. Maka kemudian iblis memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Adam. Wahai Adam, kamu dilarang oleh Allah untuk makan buah pohon itu, sebenarnya tujuannya supaya kamu tidak kekal di surga. Karena Allah mengatakan kamu tinggal di surga, tapi Allah tidak mengatakan kamu bakal kekal. Makanya Allah mengatakan kamu jangan dekati pohon itu. Kenapa? Kalau kamu dekati pohon itu, kamu nanti supaya kamu juga tidak kekal. Maka kalau kamu ingin kekal, makan itu pohon. Itu iblis. Akhirnya ada apa? Maka ketika Adam dan Hawa memakan pohon sebuah dari pohon itu, Allah pun mengatakan Allah pun menghukum mereka dengan dikeluarkan dari surga. Jadi berarti di sini pelajaran kita apa ya Pak? Kalau tadi sombong menyebabkan nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dari kisah Adam ini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya rakus terkadang menyebabkan nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak nyata dan fakta. Kadang-kadang ada orang yang sudah jalan usahanya, sudah jelas omsetnya 100 per hari, jelas. Itu sudah jelas ya? Dia udah jualan omset per hari 100.000, 100.000 modal 50.000, nyimpan 50 udah lumayan, bersih 50.000 per hari. 50.000 per hari kali 1 bulan, 30 hari berapa berarti? 1,5 juta. Siapa yang mau gajikan 1,5 juta? Sementara yang lainnya cari gaji segitu, berangkat jam 7, pulang jam 9 malam mau dipakukan. Sementara kamu cuma jualan di pinggir jalan, bebas, balik-balik musuhnya sama PP. Itu sudah jelas omsetnya. Modal cuma 300.000 beli gerobak, udah jelas omsetnya. Karena rakus melihat temannya, melihat saudaranya. Saya jualan di sini sudah 3 tahun, 5 tahun, kok gini-gini aja ya. Begitu melihat saudaranya baru 2 tahun jualan, udah beli mobil, udah beli motor mewah, udah beli mobil mewah. Tanya kenapa? Saya gadaikan sertifikat rumah, saya gadaikan ini. Akhirnya tergiur dia. Saya gadaikan terus pinjam bank, saya mengajukan pinjaman di bank. Alhamdulillah saya dapat pinjaman 200 juta. Separuhnya saya belikan mobil, separuhnya saya belikan usaha, saya menjadikan modal usaha. Sekarang alhamdulillah
tergiur. Akhirnya dia juga mengajukan pinjaman di bank, dikasih oleh bank. Begitu dikasih oleh bank, tidak bisa mengembalikan cicilan, gerobaknya disita, rumahnya disita, dilelang bank, akhirnya timbul di bawah jembatan. Itu akibat apa? Akibat mau apa sekarang? Tadinya dia jualan jelas omsetnya 100.000 per hari, tapi dia nggak mikir hutang, dia nggak mikir cicilan bank, dia nggak mikir berhutang di bank, dia nggak mikir cicilan di bank. Begitu dapat 100.000 pulang ke rumah, anak istrinya nyambut, itu barang-barang itu duitnya 5.000 itu, alhamdulillah 100, ini 50, kita nabung 20.000 dia untuk makan rumahnya. Gak mikir bahagia, anak istrinya bahagia. Begitu dia mengajukan pinjaman di bank, dia kerja, niatnya pikirannya sudah lain. Kalau tadi ketika dia jual omset 100 itu, pikiran dia 100% itu ingin membahagiakan anak, istri, ingin membahagiakan diri sendiri, ingin mengangkat derajat keluarga, mengangkat ekonomi keluarga. Sehingga tenang pikirannya, pulang ke rumah istrinya bahagia, anaknya bahagia, dibawa jajan dikasih uang 2.000 dan bahagia luar biasa. Tapi coba ketika dia sedang mengajukan pinjaman bank, dia masih berpikiran mengejar untuk membahagiakan anak istri, mengangkat derajat dia. Dia di pikirannya kerja sehari-hari mengejar bank, setoran bank. Akhirnya, dan itu bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya istrinya kalau pulang kerja, anak istri menyambut dengan senyuman ramah gembira, pulang-pulang sudah mukanya disambut dengan senyuman busuk di rumah. Kenapa? Paling-paling bapak pulang omset berubah, dapat 150, dapat 250 yang dipikirkan pertama kali bank. Sekarang giliran saya kata istrinya, sekarang saya istri pertama didiskriminasikan, sekarang istri keduanya bank. Kerja niatnya bank. Bank itu siang hari, begitu malam jadi bayar-bayar, tidur bayar-bayar riba. Udah lagi. Jadi itulah akibatnya barakallahu fikum, pelajaran yang kita ambil dari kisah Adam, bahwa yang namanya ambisius dunia, yang namanya rakus dengan dunia, yang namanya ambisius di luar apa yang kita punya, itu bisa jadi akan menyebabkan barakallahu fikum nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dicabut dari kita. Itu contoh yang tadi kita contohkan. Oh, kita contoh yang lain. Kadang-kadang orang sudah punya mobil taruhlah Avanza, dia masuk tol dilibas mobil-mobil lewat mana lain, dia Innova, yang Pajero, yang apa, nggak enak banget di mobil kayak gini. Udah mulai lihat berapa sih mobil Innova? Berarti kalau saya pakai Avanza ini untuk DP Innova, per bulan 3 juta, 5 juta untuk cicilan acil. Pulang dari Sabang, mobil Innova, mobil Avanza dimasukkan di dealer, udah pokoknya saya nggak tamat. Ini mobil untuk DP, sudah. Awalnya sih semangat. Wah, ini enak beli mobilnya, semangat, bensin masih ada. Begitu sudah mulai lama-kelamaan, mulai stres, mulai pusing. Kenapa ya Pak? Jangan kalau nggak ada uang darurat banget, jangan bergampang dengan bank. Kecuali kalau darurat banget. Kalau tidak darurat banget, kenapa Allah mengatakan fa'atadu bihamdi minallahi wa rasulih? Ketika kamu berhubungan bisnis kamu dengan bank, maka Allah mengatakan menyatakan perang dengan ekonomi kamu. Fa'atadu bihamdi minallahi wa rasulih. Darurat banget itu maksudnya seperti mungkin deposit untuk pengamanan, mungkin di rumah kamu aman. Nah, atau yang lainnya. Tapi kalau nggak darurat banget jangan. Akhirnya mobil Avanza dimasukkan untuk DP Fortuner, DP Innova, DP itu semuanya
begitu tidak bisa, begitu tidak bisa ngansur lagi 3 kali tidak bisa ngansur. Mobil Innova ditarik oleh leasing, mobil Avanza lenyap. Apa sekarang kemana-mana kembali lagi seperti dia dulu pakai motor. Motornya apa? Supra. Kembali lagi ke Supra. Untuk menutupi rasa malu dan untuk menutupi sakit hati, berusaha istrinya menghibur istrinya. Dalam ini ya mah, yang penting sabar atau seperti begitu nikmat anak ada. Itulah akibat rakus. Padahal tadi dia punya mobil, kalau seandainya dinikmati ya dia sudah dinikmati. Jadi dia lain halnya kalau dia merasa itu adalah kebutuhan. Saya butuh kenyamanan, saya butuh nyaman, saya butuh. Tapi ini enggak, dia nggak butuh nyaman. Dia panas karena disimpang mobil-mobil mewah. Maka sekali lagi catat yang kedua, yang pertama tadi bahwa kesombongan menyebabkan nikmat Allah Azza wa Jalla dicabut dari orang itu. Yang kedua rakus, ambisius duniawi. Nah, itu subhanallah. Kadang-kadang orang sudah punya istri satu, turut, taat, cantik, dandannya dia, masih aja setiap ngobrol nikah lagi poligami, nikah lagi poligami. Padahal istrinya open di dalam rumah. Ini nasihat saya nasihatkan kepada wanita yang mendengarkan ceramah ini. Kadang-kadang sudah dapat istri di rumah, cantik, kalau dibawa keluar yang membanggakan, ya open dalam rumah ya masya Allah, ngurusin rumah, ngurusin anak, nurut taat. Apalagi yang keluar dalam hidupnya, setiap duduk sama ikhwan nikah, poligami. Akhirnya dikomporin ketemu ustaz yang suka ngomporin orang, langsung nikah. Begitu nikah, yang pertama lepas, yang kedua kabur, ujung-ujungnya hujan kembali. Itulah akibatnya apa? Rakus. Karena kalau orang rakus, ambisius itu tidak ada pertimbangan dia. Yang ada pertimbangan dia pokoknya yang penting saya mau, saya ingin itu aja. Nah, ujung-ujungnya akhirnya apa? Yang pertama kabur, yang pertama nikah, yang kedua kabur. Lalu dia apa? Gak punya istri. Gak punya istri. Ngelamar lagi, lamar akhwat. Ditanya, ternyata sudah ketahuan kartunya, ini orang sudah 2 kali nikah. Begitu ngelamar akhwat lagi, mau takut nanti balik-balik kayak dulu nanti. Habis saya nikah sama saya nanti habis nikah lagi nggak mau saya. Akhirnya ya nasib, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Datang kayak pertama menulis maaf dan minta maaf, minta maaf. Doa lagi, itulah akibatnya harus. Karena dunia ini kalau kita selalu ikuti tidak bakal ada kuasa. Maka barakallahu fikum itu. Yang ketiga, dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla adalah iri, dengki, hasad. Wa huwa alladhi sayyara ahad ibni Adam ila qatli akhihi. Dan itulah yang menyebabkan salah satu dari anak Adam nekat membunuh saudaranya. Qabil membunuh Habil. Lantasannya apa? Dia membunuh Hasan. Jadi 3 dosa ini, kata Imam Al-Qayyim, 3 dosa ini dosa pertama kali terjadi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla pertama kali 3. Sombong, rakus, dan hasad. Sombong pelopornya iblis, kakeknya atau mulutnya jin. Rakus, ambisius dunia pelopornya
manusia. Dan hasad kelompoknya adalah turunan Adam yaitu Qabil. Ketika mereka berkorban, diterima Allah menerima korbannya Habil dan Allah tidak menerima korbannya Qabil, maka Qabil pun mengancam bulan saya akan membunuh. Jadi dari situ sudah hasad pada akhirnya dari situ turun terus sampai hari kiamat terjadi terus menerus hasad, terjadi terus menerus sombong, terjadi terus menerus barakallahu fikum rakus. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mungkin gak 3 sifat ini ada satu orang? Mungkin apa banyak? Bukan lagi mungkin, banyak. 3 sifat ini bisa banyak pada terkumpul pada satu orang. Contohnya siapa? Firaun. Kenapa Firaun? Sombongnya dia, rakusnya dia, hasadnya dia, kurang apa lagi. Qarun, sombongnya dia, apa lagi? Rakusnya dia, hasadnya dia. Anehnya hasadnya Qarun kepada siapa? Biasanya kan orang itu kalau hasad kan pada bersaing. Seorang pebisnis hasadnya kepada pebisnis. Seorang ustadz yang hatinya kotor biasanya hasadnya kepada ustadz. Kalau dia enggak itu kenapa sih banyak hadir? Kalau dia enggak di YouTube kenapa sih banyak followernya, banyak ininya? Hasad. Orang itu biasanya sombong itu pada yang apa yang tinggi dia. Tapi kalau ya memang ada ya orang-orang hasad itu waras. Kalau hasadnya kepada Musa kan aneh. Padahal Musa bukanlah seorang kaya, bukanlah seorang pebisnis, bukanlah seorang saudagar. Musa hanyalah nabi. Dan tidak bakal barakallahu fikum Musa merongrong dunianya Qarun. Justru Musa mengingatkan orang hati-hati dari dunia seperti Qarun bahaya. Enggak mungkin nih. Tetapi aneh Qarun justru hasad terbesarnya kepada Musa. Jadi memang benar orang hasad, orang sombong, orang rakus itu dalam bahasa kita orang waras, nggak waras. Nah, subhanallah. Kadang-kadang orang belum punya apa-apa itu sombong, belum apa-apa itu sudah sombong. Bagaimana ini orang belum punya apa-apa sombong? Itu berarti apa? Karakter. Maka barakallahu fikum itu tadi 3 dosa yang pertama kali terjadi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah orang kafir, munafik, apa semua berawal dari sombong. Mencuri, merampok, merampas berawal dari rakus. Membunuh, menzalimi berawal dari hasad. Kemudian udah khabaith, induk daripada semua dosa. Dan lepas dari 3 itu. Induk daripada dosa tidak lepas dari 3 itu. Sombong, hasad, rakus. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bainama rajulun yatabakhtar fi burdaihi إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dulu ada orang sebelum zaman kalian, ada orang yang jalannya tabakhtar, gaya jalannya gaya sombong. Kenapa? Fi burdaihi, karena dia merasa menggunakan 2 kain kuda yang bagus dan baru. Qala in khasafa Allah bil ardh, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menenggelamkannya di dalam bumi, fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia terus tenggelam
tenggelam di dalam tanah tersebut sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Catat ya, ada Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min dhanbin ahra bi an ya'ajjila Allahu 'uqubata fid dunya min al-kibr wa qati'atir rahim." Dosa yang paling Allah segerakan hukumannya di dunia. Subhanallah. Dosa itu kan banyak. Cuma kata Rasulullah SAW, ada dua dosa yang paling sering Allah segerakan hukumannya di dunia. Dua dosa ini kata Rasulullah SAW adalah al-kibr wa qati'atur rahim. Yang pertama sombong, yang kedua memutus hubungan keluarga. Allahu Akbar. Dua dosa ini biasanya Allah segerakan. Yang pertama sombong. Antum lihat, hampir rata-rata kecelakaan fatal mobil-mobil mewah. Mobil-mobil mewah yang orang bawanya pun kadang-kadang orang bukannya luar biasa, nggak mau ngalah, merasa aman. Ini mobil Raja Pol ini, lihat itu kilometernya aja 240. Di bawah mobilnya sampai 260 kecepatan di tol. Rem gak penting, saya ahli dalam mobil. Kelihatan arogannya. Bahkan kadang-kadang dia sengaja mengerjakan kendaraan lain ingin mencelakakannya. Dengan arogannya, nggak tahunya kita di belakang yang tadinya 1 jam sebelumnya disimpang sama dia, kita jalan dengan santai, adalah ngalah beralah. Tapi kan ngeri juga kalau kerjaan orang di jalan itu arogan-arogan dengan mobil-mobil luar ini. Kenapa? Kadang-kadang sengaja ngerjain mobil-mobil yang gede gitu, sementara orang yang dikerjain mengatakan kurang ajar, celaka. Ini lagi usaha buat buruannya. Jalan kemudian 1 jam ke depan pada kecelakaan, kita lihat, Masya Allah, itu kan mobil yang tadi kerjain kita di sana. Plat nomornya, warnanya, itu kan mobil. Arogan di jalan kadang-kadang gak mau ngalah. Jalan sempit pokoknya merasa dia harus dikasih jalan. Bahkan kadang-kadang dikasih apa namanya? Apa? Strobo itu. Dikasih strobo. Wah, strobo aja. Itu kan punya polisi atau kalau nggak ambulans dipasang strobonya itu di mobil dia. Sengaja biar orang dingin semua. Gak taunya gak ada masalah kalau dia bilang. Dosa yang paling Allah segerakan azabnya, hukumannya di dunia itu dua. Sombong yang pertama. Makanya aku lihat ya, orang kaya sombong itu biasanya jatuh. Tetangga antum, keluarga antum kaya sombong, coba aja lihat, berakhir dengan nista biasanya. Pejabat sombong, coba aja lihat, ujungnya jatuh. Dosa yang paling Allah segerakan hukumannya di dunia. Pertama sombong. Yang kedua apa? Qati'atur rahim. Yang kedua dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia adalah memutus hubungan silaturahmi. Aku lihat sekarang ini kita membaca hadis Rasul SAW, coba kita tatbik, kita kembalikan praktek, coba kita lihat kenyataan. Betapa banyak rumah-rumah warisan terbengkalai karena keluarga. Padahal rumah itu kalau seandainya dijual 10 tahun lalu, ada orang yang nawar 11 miliar, 11 M. Tapi karena keluarga gak akur, yang kakak minta kalau 11 M pokoknya saya minta bagian 5 M, yang adiknya sementara pada yang adiknya 4. Terus kalau 45 M kita bagi 3 berapa M dapatnya? Enggak mau, pokoknya itu harus saya dapat sekian karena saya begini, karena saya
Akhirnya pembeli mundur. Yang tadinya sudah siapkan uang 11M, pembeli mundur. Saya tidak mau terlibat dalam konflik keluarga kalian. Maaf. Akhirnya rumah terbengkalai. Ditempati juga enggak. Mau dijual, sudah kabur menyebar di masyarakat, rumah bermasalah. Setiap ada orang yang dari jauh melihat iklan rumah ini dijual, setiap ada orang yang mendekat, kata warga situ, rumah bermasalah Pak. Itu rumah bermasalah dari dalam itu rumah waris. Orang ketika dengar rumah waris itu aja udah mundur. Kenapa? Rumah waris. Berarti kalau saya beli rumah waris, masalahnya pajak. Tanah-tanah keluarga itu semua. Akhirnya 5 tahun, 10 tahun kemudian, yang tadinya 10 tahun lalu ditawar 11M, 5 tahun, 10 tahun kemudian 1M aja nggak ada yang mau. 1M aja nggak ada yang mau. Kenapa? Rumahnya udah rumah biawak, rumah sekarang ditawarin rumah ini dijual berapa? 1M berapa? Kenapa? Orang yang rumahnya beli tanah. Tanah itu pun ternyata juga tidak strategi. Kenapa 10 tahun yang lalu ditawar 11M belum ada pelebaran jalan, belum ada cor jalan tinggi gitu, sehingga orang merasa ini rumah mewah. Begitu 10 tahun kemudian sudah jalan sudah ditinggikan, ini udah pelosok, ini udah itu habis. Menindaki dosa yang paling Allah segerakan hukumannya di dunia ini dua. Pertama tadi apa yang Pak? Sombong. Yang kedua memutus masalah. Coba kalau saya dengar mereka tadi aku sama keluarga, ngalah masing-masing. Yang kakak misalnya atau yang adik misalnya yang banyak mengeluarkan duit di rumah itu 11M, ya sudahlah. Daripada kita ribut di rumah ini dan terjual, udah lepas 11M. Saya ngalah. Semestinya saya dapat 5M dari rumah ini, tapi daripada saya bahagia kalian sedih, nanti kita ribut dalam keluarga, sudah kalian mau nyaman. Saya yang paling banyak rugi nanti dalam rumah ini, ya apa bagi saya. Lillahi ta'ala Allah akan jadikan demi untuk adik-adikku, demi untuk kakak-kakak. Dan kita bagi berapa? 11M, pokoknya bagi rata 5 orang, kalau saya terima. 11M bagi 5, lumayan ya. 2 lebih ke 1 orang. 2M lebih 1 orang. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli ini, bisa itu. Tapi karena semuanya arogan, yang masing-masing mengatakan kalau begitu nggak usah beli, nggak usah dijual, nggak usah. Akhirnya jadi jual. Pembeli mundur karena dia tidak mau urusan keluarga, mundur. Akhirnya ya subhanallah, mereka 5 bersaudara ini tadi, yang ini ngontrak, kehidupan ekonominya terbabis, yang ini tidak punya rumah sama sekali, yang ini tidak punya usaha, miskin, dan itu sering terjadi. Mudah-mudahan ceramah ini kalau aku bisa potong, aku bisa khusus masalah ini, mudah-mudahan paling tidak membuka orang dalam awal seperti itu bisa terjadi. Dosa yang paling Allah segerakan. Nah, dosa yang paling Allah segerakan di hukumannya di dunia, wal'iyadzubillah, sombong dan memutus hubungan keluarga. Itu belum lagi rezekinya, belum lagi rezekinya yang kadang-kadang dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Yang tadinya keluarga semestinya saling mendoakan kebaikan, malah saling mendoakan keburukan. Kakaknya yang kaya sombong, semua adiknya mendoakan kejelekan. Bagus sekalian sombong amat loh. Hanya hancur sekali. La ilaha illallah. Sekarang yang jadi pertanyaan, boleh lagi bertanya, ada nggak terkumpul pada satu orang 2 sifat ini? Sombong dan memutus hubungan silaturahmi. Nah, ada apa banyak? Hah? Jawabannya banyak. Sekarang bagaimana? Sudah sombong, memutus hubungan silaturahmi, mau apa sekarang? Begitu dia jatuh usahanya, bukan hanya jatuh miskin, tapi jatuh sakit. Begitu dia jatuh miskin, bukan hanya jatuh miskin, tapi jatuh sakit. Ada yang ngurusin keluarganya? Enggak ada.
Keluarganya mereka mengatakan ntar aja kalau udah mati baru terusin. Masalah rumah sakit, masalah terserah, ada istrinya, ada anaknya, terserah istrinya. Walaupun kaya sombongnya istrinya juga gak kalah sombongnya. Sekarang udah sakit-sakitan, biaya rumah sakit, duit habis untuk biaya rumah sakit, mobil dijual untuk biaya rumah sakit. Ternyata keluar dari rumah sakit juga bukannya sembuh, habis usahanya, sementara saudara-saudaranya yang menghina. Itulah akibatnya sombong. Sudah sombong, apa namanya, memutus hubungan silaturahmi. Maka tidak benar. Itu dua dosa. Dan memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu yang dua dosa yang paling sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini orang tadi apa ya? Kata Rasulullah SAW, ada orang yang berjalan dengan gaya congkak karena pakaiannya, sombong karena pakaian dia merasa punya kendaraan baru. Maka Rasulullah SAW tiba-tiba Allah Azza wa Jalla tenggelamkan di dalam tanah. Juga dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat pulang dari safar, mereka para sahabat tidak ada yang berani menyalip kendaraan musuh. Rasul di depan, mereka berjalan di belakang karena segan. Nah, datang seorang Arabi dengan kendaraan yang dipacu sekencang-kencangnya sampai melambung di depannya Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Hakun Allah, la yartafi fil ahadin fil dunya illa Allah." Kata Rasulullah SAW, "Hak bagi Allah, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang merasa ingin ditinggikan, ingin diangkat, ingin disanjung, ingin dipuji kecuali Allah yang hendak." Suatu ketika ada seorang makan di depan Rasulullah dengan tangan kiri, maka dia tangan kiri di depan Rasulullah. Rasulullah mengingatkan, "Qul biyadika," maka dengan tangan kanan. Orang ini menjawab, "La astati', saya tidak bisa." Kata Rasulullah SAW, "Nasta'at, semoga benar-benar engkau tidak bisa." Fama rafa'aha illa fi, lumpuh tangan dia tidak bisa diangkat ke mulut. Ma mana'ahu illa kibr. Kata Rasulullah SAW, orang ini sebenarnya bisa makan dengan tangan kiri, tangan kanannya bisa makan dengan tangan kanan, tangan kanannya normal. Tapi kenapa ketika saya sarankan kalau makan pakai tangan kanan dia bilang, "Lah, seperti saya tidak bisa," karena sombong. Jadi orang kadang-kadang sebenarnya bukan karena tidak bisa, tapi karena kesombongan yang menghalangi dia. Maka rata-rata orang sombong mesti orang mendoakan kejelekan. Waliyadzubillah. Rasulullah SAW ada orang makan di depannya pakai tangan kiri, kata Rasulullah berbiadi makan dengan tangan kanan. Kalau ada seperti saya tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan, "La astati', semoga engkau tidak mampu selama ini. Ma mana'ahu illa kibr." Setelah itu tidak bisa diangkat tangannya ke mulut. Nasallallahu alaihi wa sallam. Na'am fiikum ya ikhwani wa tentang bahaya sombong. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afwa wal ghina. Allahumma inna dzikruka wa syukrika wa ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu